Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rianti, kelas 12 OTKP 1, Mapel OTK Kepegawaian. Materi Peraturan Disiplin Pegawai. Saya di sini akan mempresentasikan tentang OTK Kepegawaian yang berjudul Peraturan Disiplin Pegawai. Pembelajaran 1, Peraturan Disiplin Pegawai. Pembelajaran 2, Kewajiban dan Larangan. Pembelajaran 3, Tingkat dan Jenis Hukum Disiplin. Pembelajaran 1, A. Peraturan Disiplin Pegawai. Peraturan disiplin pegawai adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilarang dijatuhkan hukum disiplin. Pembelajaran 2, kewajiban dan larangan. Bagian ke-1, kewajiban. Setiap PNS wajib 1. Mengucapkan sumpah janji PNS. 2. Mengucapkan sumpah janji jabatan. 3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila. 4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayai kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS. 7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seorang dan atau golongan. 8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan. 9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. 10. Melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material. Bagian kedua, larangan. Setiap PNS dilarang 1. Menyalahgunakan wewenang. 2. Menjadikan peralatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain. 3. Tanpa izin perintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan atau lembaga organisasi internasional. 4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing. 5. Memiliki, menjual, membeli, menggandakan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. 6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk menguntungkan pribadi, golongan, atau pihak lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. 7. Memberi atau menyanggupikan memberi suatu kepada siapapun, baik secara langsung atau tidak langsung, dan dengan dalil apapun untuk diangkat dalam jabatan. 8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun, juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya. 9. Bertindak sewenang-wenangnya terhadap bawahannya. 10. Melakukan suatu tindakan atau tidak lakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. Pembelajaran 4. Tingkat dan jenis hukum disiplin. 1. Tingkat hukum disiplin terdiri dari A. Hukuman disiplin ringan, B. Hukuman disiplin sedang, dan C. Hukuman disiplin berat. Yang kedua, jenis hukum disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri A. Teguran lisan, B. Teguran tertulis, dan C. Pernyataan tidak puas secara tertulis. 3. Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B berdiri dari A. Penunduan kenaikan gaji berskala selama 1 tahun, B. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan D dan C. Sepenurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.
4. Jenis hukum disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, terdiri dari A. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. B. Perpindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. C. Pembebasan dari jabatan. D. Pemberhentian dengan hormat tidak atas pemerintahan sendiri sebagai PNS. Dan E. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kata-kata yang tidak jelas, mohon maaf.